Mobil. Apa? Hah? Taruh di itu, taruh di tas. Taruh di tas yang mobil. Iya. Maaf. Oke, langsung di oh Mas Dodo. Oke. Oke Mas Dodo. Wah, berarti wis anu nih. Sudah track kedua ya. Mas Adit nggak diajak Mas Dodo? Paling wis anu paling wis. 10.5. Oke, langsung saya share screen. Ya, mungkin buat yang teman-teman yang baru, Mas Ido yang baru. Nah, jadi ketika kita mau login, bisa pakai PC atau web, pakai laptop ya. Jadi di search aja di remote desktop connection. Jadi remote desktop connection di sini, nanti langsung diklik. Kemudian di sini ada IP address-nya. Diketik aja yang sudah saya kasih tahu di sini. Terus kemudian show options, username-nya diisi administrator. Kemudian langsung aja di connect. Ini sudah saya record ya, jadi nanti bisa dilihat lagi. Kemudian ini pilih administrator, passwordnya dimasukkan yang sudah saya beritahu. Nah, dan langsung masuk ke VPS. Nah, di sini ada beberapa akun ya. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, jadi perlu diingat lagi ketika nanti kita mau keluar. Ketika kita mau keluar VPS, nanti yang di-close adalah yang biru ini. Jadi bukan aplikasi yang tempatnya, jadi yang biru ini. Karena fungsinya VPS itu kan agar semua trading kita yang pakai robot itu akan on terus meskipun laptop atau PC mati gitu. Nah, jadi meskipun laptopnya mati, ini tetap jalan. Jadi biarkan aplikasi di VPS ini dia tetap nyala. Jadi kalau ketika di close, maka nanti waktunya jika robot waktunya open posisi lagi, dia nggak open posisi. Gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, ya lanjut ya. Ya, lanjut ya, Mas Fendi. Ya lanjut ya. Nah, jadi ketika buka posisi seperti jadi ketika login seperti ini, ketika close seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kan ini kan ada beberapa yang masih pair-nya 1. Sini pair-nya marketnya 1, ada yang euro GBP gitu ya. Nah, kalau ketika mau nambah pair, kita langsung tekan plus di sini. Terus diklik aja pair-nya, misalnya mau nambah GU misalnya. Mau nambah GU. Terus kemudian langsung aja pastikan di sini time frame-nya H1 ya. Pastikan time frame-nya H1. Kemudian robotnya langsung di-drag. Sini robotnya di-drag masuk ke pair-nya. Nah, udah di sini langsung keluar settingan input dan lain-lain di sini. Nah, karena beberapa pertama sudah saya bantu instalkan dan sudah di-save. Jadi tinggal di-load aja save-nya. Dan ini langsung aja di-save. Dikeluarin. Langsung di-save. Kemudian di OK. Gitu. Misalnya. Nah, nanti kalau buat merapikan, di sini kan ada buka, diklik aja ini. Nah,
Jadi nanti langsung. Ini EuroUSD-nya nanti bisa. Nanti kalau sukses, ciri-cirinya adalah seperti 2 pair ini. Jadi 2 pair di sini kan ada yang sudah ada keterangannya, ada nama, ada spread, leverage, dan lain-lain. Ini sudah. Jadi di sini artinya robotnya sudah aktif. Dan ciri-ciri yang kedua adalah di sini smile-nya, di sini logonya smile bukan sedih. Ketika nanti kita salah input, misalnya password robotnya nggak diketik kayak ini, passwordnya misalnya di sini kosong misalnya. Nah, ini di sini 0 nggak ada passwordnya. Nah, ketika di OK nanti di sini akan robotnya emotnya sedih dia. Jadi berarti itu ada yang salah berarti. Atau juga auto tradingnya di sini dia mati. Jadi auto trading ini kalau diklik dia akan jadi merah di sini tombol hijaunya. Nah, itu biasanya bikin emot di sini sedih ya. Jadi robotnya nggak jalan. Jadi pastikan itu. Tapi kalau kita lihat chartnya ini pasti akan ada open posisi biasanya. Buy atau sell gitu. Kayak seperti itu ya, nah, seperti ini. Nah, ini ada buy, ada sell gitu ya. Itu robotnya sudah jalan. Bisa cek di sini. Gitu. Lalu tentang settingan ya. Tentang settingan. Jadi settingannya yang bagus seperti apa gitu. Jadi settingan yang bagus ini bisa khusus. Settingan yang bagus sebenarnya yang pertama kita sesuaikan dengan modalnya. Jadi kalau modalnya $100 misalnya. Jadi kalau modalnya $100 tuh kita menyesuaikan dengan settingannya. Maksimal pair atau market yang digunakan itu maksimal itu kita menggunakan 5 yang saya sarankan sih. Jadi ada 5 market. Nah, jadi ada 5 market seperti di sini ada GBP/USD, Euro GBY, Euro USD, Euro GBP, USD GBY, AU. Ini kadang dipakai, kadang enggak sih, USD JAF. Tapi beberapa terakhir sih kita pakai lumayan profitnya. Nah, jadi di sini kita biasanya pakai maksimal 5. Tapi kalau saya mau jenis 100, ya bisa pakai 3 pair boleh, 2 pair boleh gitu ya. Nah, untuk pemilihan pairnya pun perlu dicermati lagi karena ini ada beberapa pair di sini. Jadi kalau ini kita lihat pengalaman tahun kemarin ya. Jadi kalau pengalaman tahun kemarin di sini ada market yang di sini dia lumayan risk-nya, tapi dapatnya juga lumayan gede gitu. Jadi di sini kita ada pair GU sama EJ kalau tahun kemarin, Euro GBY. Jadi tahun kemarin tuh mereka menyumbang floating atau floatingnya lumayan. Floating itu jadi kalau yang di MT4 itu ada tulisan minus berapa gitu ya. Itu di sini dia lumayan floatingnya. Biasanya floating ini bisa kita lihat di ini. Ini Max DD di sini. Jadi Max DD ini histori maksimal floating yang paling besar ya dalam satu pair. Jadi di sini masih 0,94%. Nah, saran kami sih, biasanya kalau kita mau nambah pair atau nambah lot, kita lihat dulu historinya selama ini yang sudah jalan. Jadi misalnya di sini ada max DD-nya misal di sini kan masih 0,04 masih kecil ini ya. Di sini masih ini 5% ya GU. Ya, jadi di sini kelihatan di max floating 5% atau $5, 597 ya. Karena di sini kan akunnya sen jadi dikali 100 semua. Jadi maksimal $5. Nah, maksimal kan 30% masih jauh gitu ya. Jadi nanti bisa saja ini per GU ini kita naikkan settingannya. Nah, tapi kalau kita mau menaikkan settingan ya, ini sudah take profit nih kayaknya ciri-ciri sini. Naikkan settingan itu jangan langsung dinaikkan. Nah, karena kan kita kadang kalau naikkan kayaknya seminggu ini sudah kok kecil ya DD-nya. Jadi kita tunggu 2 minggu atau sebulan lah. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah lama mungkin kadang ya langsung aja gitu ya. Mungkin dia sudah paham tentang karakter marketnya ya. Kalau udah lama. Jadi kalau yang masih baru nggak apa-apa dipantau aja kita 2 minggu. Ya kita lihat dulu max DD-nya, oh masih kecil gitu ya. Atau sebulan.
Karena biasanya kalau market forex itu, kalau kita trading menggunakan robot ya. Nah, jadi biasanya itu 2 minggu awal, biasanya dia cenderung, lebih slow pergerakannya. Jadi biasanya 2 minggu awal itu profit yang didapat biasanya itu nggak besar, gitu ya. Jadi market lebih cenderung sideways kebanyakan. Tapi kalau 2 minggu terakhir, mulai pertengahan bulan sampai akhir, nah ini biasanya itu yang bagus ini biasanya. Dia profitnya biasanya, teman-teman lagi tinggi-tingginya biasanya. Itu, kalau di 2 minggu akhir. Jadi kenapa kita kalau mau menaikkan settingan profit, settingan lot-nya itu, kita pantau bisanya maksimal antara 2 minggu sampai sebulan. Jadi kita biar bisa tahu. Gitu. Nah, ketika, ini nih, oke, seperti itu ya. Jadi jangan langsung dinaikkan settingannya, karena memang, dalam beberapa bulan terakhir sih, kondisi market kan lumayan bergejolak gitu ya. Ya walaupun selama kita settingannya masih setting-setting yang aman-aman aja gitu ya, ya nggak masalah sih gitu ya. Cuma kadang, floating-nya itu ada yang sampai, 30% gitu ya, atau lebih gitu. Jadi ketika, teman-teman di sini ketika sudah 1 bulan misalnya menganalisa kemudian, wah ini misalnya per GU ini kok max DD-nya kok sampai 40% ya. Nah, berarti settingannya di sini bisa dikurangi. Nah, jadi settingannya bisa dikurangi. Kalau seandainya di sini besar. Tapi kalau teman-teman, oh nggak apa-apa 40% gitu, nggak masalah gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Ya monggo aja. Tapi memang biasanya saran dariku sih, biasanya usahakan jaga floating itu 30% lah maksimal. Karena in case kalau ada market-market yang lagi trending kuat, nah itu biasanya yang kita mengantisipasi itu. Kenapa? Karena kan di sini ada fitur, min equity ya. Min equity ini batas stop loss. Jadi stop loss modal. Jadi misalnya kalau ketika kita setting, eee, misalnya balance-nya 100 seperti ini ya, misalnya balance-nya $102. Kita setting min equity $60. 60 atau di sini 6.000. Jadi ketika kita sudah mencapai minus 4.000 ya, atau yang tersisa ekuitas kita di sini, equity kita itu 6.000, otomatis robot itu stop. Nah, ini terserah, bisa aja di-setting 5.000 boleh ya, atau $50 boleh. Tapi biasanya kalau saya sih biasanya, 50% dari modal. Jadi 50%. Jadi saya setting separuhnya aja. Jadi kenapa saya jaga max DD itu 30%. Jadi minimal kalau seandainya sampai dia 50% kan mepet kan, kalau 40% terlalu mepet, jadi 30% aja. Dan tapi tenang aja, ketika market itu dia nggak akan trending semua. Jadi misalnya mulai market EG, EU, GU misalnya, dia semuanya trending gitu, enggak. Jadi biasanya itu salah satu yang trending. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, grafiknya hampir sama ya. Euro GBP/USD sama Euro USD dia di sini hampir sama. Mau tanya dong Mas Fendi. Iya, monggo, Mas. Mhm. Kalau misalnya itu kan tadi kan ada yang 6.000 tuh yang minimal equity-nya itu ya. Iya, betul. Mhm. Nah, ketika dia sudah menyentuh angka $60 atau 6.000 itu kan Mhm. robot otomatis berhenti ya, stop loss ya. Mhm mhm. Mhm. Nah, habis Iya, itu betul. apakah robot itu otomatis jalan lagi atau seperti apa supaya robotnya itu bisa progres lagi Betul. gitu, Mas Fendi? Oh, jadi ketika jalan lagi, Mas, ya, misalnya kita lagi kena stop ya, stop loss ya, kemudian Iya, kena stop gitu stop kan. loss betul. Heeh. Nah, nanti kan semua robot, eee, nggak open posisi, ciri-cirinya di trade di sini nggak ada misalnya, nah nggak ada gitu kan. Nah, itu tinggal Iya, di-drag lagi, Mas, dimasukkan lagi gitu kan, di-drag lagi, nanti kan keluar settingan, kayak ini settingannya. Nah, misalnya anggap ini sudah posisinya stop loss ya, ini sisanya $60 iya misalnya. betul. Nah, min Iya. equity-nya dirubah, min equity-nya dikurangi separuhnya dari Oke. 60, 3.000 misalnya. Iya. Jadi nanti kalau max equity-nya kan bebas kan itu.
Tuh. Iya, betul. Tapi selama main equity-nya nggak dirubah, robotnya nggak jalan, Mas. Nah, jadi diganti Oke, dulu, siap. baru di oke lagi. Jadi dia start lagi. Tuh. Siap, siap Nah, Mas dan Wendy. ketika Makasih banyak. nggih nggih, Mas. Karena di sini kita pakai robot, maka, jangan pernah close manual di anu ya, close manual kalau itu close manual itu memang worst case ya, ketika kita mau cut loss sendiri misalnya. Jadi kalau misalnya di floating di HP kan misalnya ada yang biru, ada yang merah gitu, wah ini sudah biru, di-close gitu. Itu jangan, jadi biarkan robot itu yang close robot sendiri gitu. Jadi memang, biarkan robot sendiri yang close. Kalaupun mau close manual, misalnya dalam kondisi yang buruk, misalnya mau close manual misalnya, itu sebelum close manual di HP biasanya ya, sebenarnya di sini bisa kalau mau close manual. Kalau mau close manual ini tinggal diklik silang aja nih, klik silang gitu kalau mau close manual. Nah, pastikan pair-nya ini ditutup dulu. Jadi kotak dialog box-nya di sini, misalnya Euro GBP itu di-close dulu, itu. Di-close dulu. Jadi kalau seandainya ini nggak di-close, ketika kita close manual, robot akan buka posisi lagi, gitu. Kalau kita sudah kalau sudah di-close, udah robot nggak akan buka posisi lagi dan akan menunggu robot akan close yang open posisi yang sudah dibuka di sini akan close ketika dia sudah mencapai profit. Ketika sudah mencapai profit kan close, dia nggak buka lagi. Itu kalau mau close manual. Kalau mau close manual ini kalau worst case saja sih. Jadi bisa aja close manual bisa. Tapi pastikan dulu pair di VPS-nya ini ditutup dulu. Gitu. Lalu ya tadi Mas masuk Fendi yang tanya dong Mas. oh ya monggo, Mas. Ini siapa ini? Mas Adit? Dudu Mas, Dudu. Oh, Dodo. Ya, Mas Do. Oh, Iya, dia di Mas. kelas 11 Saya sampai? Adit masih buka puasa Mas. Bagus. Tak kira mulai isuk mah. Terus. Halo. Siapa Mas Dodo? Masuk. Duh, Mas, Siapa? ini ada senior juga, dia ada Mas Tio nih kayaknya Oh nih. iya, senior Para ini. senior Mas. ini. Ya, siapa Mas Dodo? Monggo, Mas. Indikasi dari kalau misalnya kita tambah modal Mas. Iya, betul. Ya. Ini pasti kita tambah modal, ya. Pengen tahu indikasi Mas kalau kita itu ada penambahan modal ya. Indikasi tambah modal. Kemudian kita kan kemarin sudah ada profit terbentuk tuh Mas ya. Nah, itu untuk pengaruhnya terhadap pertumbuhan profitnya itu kita melihatnya gimana Mas ya? Maksudnya artinya gini, misalnya saya pertama dulu katakanlah 10 gitu ya. Kemudian modelnya saya naikin jadi 20 gitu loh. Untuk profit terbentuknya dari yang 10 itu di angka berapa, stop di berapa. Kemudian yang 20 ini terbentuknya mulai berapa, gitu gimana ya cara ngeceknya? Jadi maksudnya ketika kita sudah nambah modal, terus lalu kita mau naikkan profit kita gitu Mas ya? Nah, ini Mas, iya profit dari pertambahan modal itu sendiri gitu loh. Kita Nah, melihatnya ketika kita batasannya yang nambah mana gitu loh Mas. tetap kalau kita floating acuannya di Max DD ya, Mas. Terus kalau ketika kita mau nambahkan ketika sudah nambah modal, maka Mas Dodo juga tambahkan juga di settingan profitnya. Jadi settingan profitnya itu bisa ditambahkan lotnya, ditambahkan, atau TP money-nya Mas ditambahkan Mas. Jadi Mas Dodo kan di sini TP money-nya misalnya pakai berapa? Misalnya 100 misalnya. Ini kalau pakai settingannya Adit ya. Kalau settingannya Adit kan dia kan pakai 0,1, TP money-nya 25 kan. Nah, itu kan. TP money 25. Tambahkan 0,2, ya di sini pakai aja di sini. Tambahkan aja 50. Jadi otomatis dia setiap close profit $50, 0,50, 0,5 gitu. Tapi banyak gitu. Tuh, ini aku ini kalau buat hitungan modal kan kemarin settingannya Adit kan hitungan modal 100 ya. Nanti bisa nyesuaikan kalau 200 ya tinggal dikali 2. 300 dikali 3. Itu. Tapi kalau seandainya Mas Dodo mau nyari yang lebih safe, ya mungkin kalau seandainya mau modal yang 400, di sini jangan pakai 0,4, 0,2 aja gitu. Jadi kita pakai pembagi risknya dibagi 2. Tetap 0,2. Iya, betul. Jadi anggap kelebihan modal itu di sana buat jaga-jaga aja. Gitu. Karena kan ada beberapa, kalau saya sendiri sih, kalau saya kan settingannya kan emang agak ugal gitu ya. Saya pakai settingannya 1 atau 1.00 gitu kan.
Nah, jadi ketika floating sudah agak besar, saya Hmm. top up gitu. Nah, itu kan buat nambah modal jaga-jaga aja gitu ya. Meskipun sampai sekarang nggak sampai kena SL sih, jaga-jaga doang. Tapi tetap kalau Mas Dodo mau nambah settingan profit yang didapat, di sini tambahkannya di TP Money, Mas. Jadi TP Money itu dia akan close ketika sudah mencapai ke angka ini 0,25 dolar, 25 sen. Jadi selama dia nggak mencapai, dia akan tetap floating. Harapannya kan lebih cepat dapat dikit, tapi nanti buka lagi, dapat lagi, buka lagi gitu ya. Tapi juga dilihat modalnya juga. Iya. Mau nambah berapa Mas Dodo? Ya nanti bisa Oke, nyesuaikan Mas. kan? Iya, bisa. Oke. Iya, nanti nunggu sumbangan dari Adi juga sih, Mas. Nah, ke akun bersama ya, Mas. Oke. Oke, thank you, Mas. Iya, ya, oke. Ya. Next lanjut nanti tadi sudah ya main equity sudah. Ini lot. Settingan berikutnya itu lot. Lot itu kan lot yang paling kecil adalah 0,01. Ya, 0,01 dan lain-lainnya. Di sini untuk settingan di sini macam-macam ya. Macam-macam caranya. Jadi kemarin sempat ada teman-teman di sini, Mas Adit di sini dia pakai settingan yang 0,1 gitu ya. Tapi dia lotnya dibesarkan gitu ya, 0,1 dia waktu itu pakainya. Di sini TP Money ini profit yang didapat dalam 1 kali transaksi. Jadi robot kan gini, robot kan yang pertama kali buka. Ketika robot start, dia akan buka buy sama sell bersamaan gitu kan. Nah, ketika sudah nyampe garis TP di sini kan, garis TP ini kan garis take profit. Nah, jadi ketika candle mencapai garis atas atau garis bawah, nah, robot akan close, akan nutup. Nah, jadi buy atau sell-nya itu akan nutup, nanti akan buka lagi, gitu, akan buka buy atau sell lagi. Dan gitu terus. Cara kerjanya seperti itu. Nah, kalau ketika kita mengisi TP Money 25, ya, jadi maksudnya ketika sudah robot ini candle grafik di sini, dia tidak akan mencapai garis TP, ya. Tapi ketika dia sudah mencapai 25, profit 25, dia akan nutup. Dan dia akan buka lagi gitu. Jadi nggak harus sampai menyentuh garis TP di sini. Jadi di sini salah satu fitur pengaman juga sih buat kita gitu ya. Jadi agar biar nggak kelamaan floating gitu. Itu nanti kan menyentuh garis TP lama terus gitu kan. Nanti nggak nutup-nutup. Jadi mending TP money-nya dikecilin gitu. Jadi TP money-nya dikecilkan. Kalau dia sudah dapat 25 close, buka lagi 25 close kan lumayan gitu. Dikit-dikit tapi banyak gitu. Gitu. Ada juga teman yang dia dibesarkan, misalnya ada lot 1 kayak saya, 1 TP money-nya ya 100 misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi juga itu disesuaikan dengan modal. Jadi segala sesuatunya kita kalau menaikkan setting lot itu sesuaikan dengan modalnya. Jadi jangan sampai overload gitu ya. Nah, ini TP Money, salah satu fitur pengamannya selain SL. Nah, TP Money. Jadi kita nggak harus menyentuh garis TP grafik gitu ya. Dia sudah close sendiri, close profit sendiri. Nah, apa yang terjadi ketika kita setting TP Money 0? Nah, dia harus menyentuh garis atas. Memang dapatnya lebih besar juga pasti, gitu ya. Tapi juga floating-nya juga akan lebih lama. Jadi ketika yang lain sudah close 25, close 25, close 25 gitu, yang menyentuh garis atas TP itu masih nunggu aja gitu, nunggu sampai nyentuh beneran ke atas gitu ya, dia baru close. Kan dapatnya lebih banyak, tapi itu masing-masing sih teman-teman. Jadi kalau yang settingan TP money-nya 0 itu kemarin di gold. Mungkin ada teman-teman yang pakai pair gold di sini. Di sini dia TP money-nya 0. Jadi tapi memang settingannya gold memang beda emang. Jadi gitu. Lalu di sini money management atau membagi modal nih sebenarnya kalau mau diisi nggak apa-apa, kalau mau di true nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau kita pakai money management itu biasanya kalau buat teman-teman yang mau compound modal. Jadi modal 100 dipakai nanti ditinggal sampai selama setahun gitu ya, nggak diambil-ambil. Nah, nanti kalau ketika kita di sini money manajemennya pakai false, nah di sini ini berhubungan tentang membagi modal. Nah, ini berhubungan. Kalau ini di true, maka membagi modalnya yang aktif. Kalau ini di false,
maka dia nggak aktif. Pembagi modalnya yang aktif tuh lot statnya. Nah, jadi misalnya kalau kita pembagi modal, misal di sini true, kita pembagi modalnya di sini jadi 1 juta misalnya. Kalau 1 juta, kalau modalnya misalnya $500 atau 50.000 misalnya, bagi 1 juta, maka kan ketemunya kan 0,05. Jadi otomatis robot nanti bukanya statnya 0,05. Kalau robotnya nanti profitnya nambah jadi 10.000 misalnya, atau jadi 1.000, sorry, dibagi 1 juta, nanti otomatis slotnya nanti bertambah mengikuti. Jadi ini buat compound modal. Oke, enak money management ini. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak compound modal atau nanti yang daripada nanti bingung gitu ya, nanti lotnya ketemu berapa, mending nanti nggak usah, ini di false-kan aja nggak apa-apa. Membagi modal. Lalu multiplier di sini adalah martingale. Jadi martingale itu robot akan dikali 1,5 lagi jadi ya, sampai sudah mencapai titik garis TP ini. Seiring bertambahnya, seiring pergerakan grafik. Contoh di sini kan grafik, misalnya di sini grafik lagi naik. Jadi cara kerja logic robotnya ini seperti ini. Jadi ketika grafik robot naik, nah misalnya ini dari bawah ini naik. Jadi di sini naik ya. Karena robot ini tipenya reversal. Jadi reversal itu tipenya dia akan buka open posisi kebalikan dari arah tren. Nah, kenapa kok kebalikan? Kan mending enak follow the trend gitu ya. Karena robot ini tipe martingale. Jadi gini, ketika setrending-trendingnya pun, setrending-trendingnya market, dia akan membuat suatu retrace atau dia market itu balik arah sedikit gitu, istilah retrace. Ketika naik, dia retrace, naik, dia retrace kayak ini. Ini turun, dia retrace. Dia naik dikit gitu ya. Nah, jadi ketika ini grafik turun, robot akan buka open posisi buy. Buy di sini gitu ya. Nanti akan ada buy lagi, akan ada buy lagi. Nah, buy yang kedua dan ketiga, keempat itu akan dikalikan pada settingan ini, multiplier. Jadi kalau lotnya nanti 0,1 misalnya, nanti diganti jadi 0,15, nanti diganti jadi 0,3 dan lain-lain. Jadi pokoknya dikali 1,5. Defaultnya sih 2. Misalnya di sini multipliernya 2. Jadi nanti dikali 2, dikali 2, dikali 2. Tapi kalau terlalu besar, bisa dikali 1,5 aja nggak apa-apa. Nah, lanjut. Ketika tadi sudah mencapai buy di sini, nah kemudian kan ini kan market naik. Nah, ketika market naik sedikit, nah dia akan close. Nah, kenapa kok close? Karena dia nanti akan mencapai TP money itu yang tadi itu, 25. Sama seperti tadi di grafiknya ini, GU ini. Ya, dia di sini buy. Ini ada tulisannya buy 0. Terus di sini buy lagi, buy 1, buy 2, ini ada tulisannya buy 2. Nah, di situ berarti sini ada kayak garis putus-putus ini. Kalau sudah ada garis-garis putus-putus gini, terus mengacu ke satu titik ini, dia akan close profit di sini. Nah, ini close ini. Buy 0,3 GBP USD, close at. Nah, itu sudah close profit dia. Jadi dalam suatu tren, pasti akan ada retrace naik sedikit, dan itu kita ngambil celah di sana. Karena sampai saat ini sih, kalau menurutku sih, robot tipe ini yang paling enak, lebih cepat. Daripada yang sekali buka, buy, suka buka lagi ya, dekat di martingale gitu, itu lebih lama close profitnya. Nah, ini jadi buka atas sampai bawah, ini cuma naik dikit aja, ini sudah tutup. Nah, kalau seandainya TP money-nya misalnya, di set 80 ya. Kalau TP money-nya di sini di set 100, nah mungkin close-nya nggak di sini, di agak atas di sini misalnya. Kalau setnya 200, mungkin di sini TP money-nya. Karena di sini grafiknya turun lagi, masih nunggu lagi. Otomatis dia masih ke floating lagi ya. Nunggu sampai menyentuh TP money. Jadi kenapa TP money itu kecil saja, nggak usah harus besar-besar. Itu untuk settingan yang ini ya, settingan yang baru ya. Itu
Karena kalau settingan yang baru itu karena start lot pertama itu sudah besar, start lot-nya sudah 0,1 besar, gitu ya. Kalau setting yang lama, di sini kita start lot-nya pakai 0,01 yang paling rendah. TP money-nya dibesarkan nggak apa-apa, 100 misalnya nggak apa-apa, karena start-nya tuh dari awal masih kecil gitu. Kalau set TP money-nya kalau set lot-nya besar, TP money-nya dikecilin. Nah, jadi biar seimbang gitu. Jadi nanti kalau ketika di martingale nggak besar-besar banget kalau lot-nya besar. Kalau lot-nya besar, TP money-nya besar, nah itu dia akan floating-nya juga akan jauh lebih besar. Itu nanti yang pengaruh ke kalau modelnya kurang kuat, ya nanti bisa-bisa kena SL. Gitu. Lalu ini trailing start, trailing stop ya. Jadi ini nanti biasanya kalau trailing itu kita kalau menggunakan gold biasanya. Jadi trailing itu akan aktif biasanya ketika TP money-nya 0. Jadi trailing itu anggapannya gini, jadi seiring nanti tren, misalnya tren kuat, buy atau sell, ya, nanti robot itu nggak akan cepat-cepat close ikut TP money, nggak. Dia akan terus ngikuti tren terus. Sampai dia close ketika mencapai 5 pip. Jadi misalnya dia turun terus, kuat misalnya ya. Nah, misalnya ketika dia close profit-nya di sini ketika buy, dia akan close di sini. Kalau dia sudah masuk trailing, dia nggak akan close, tetap ngikut. Terus nanti dia ngikut, misalnya grafik tetap naik terus ya. Terus naik, dia nggak nutup-nutup, dia tetap. Nah, ketika balik arah lagi selisih 5 pip di sini, selisih 5, trailing stop, selisih 5, baru dia close profit. Gitu. Ini di fitur yang baru sih, yang fitur baru kita pakai trailing. Jadi buat mengantisipasi aja ketika ada tren, ya kita bisa ngambil profitnya, kita juga ngambil di tren juga. Tapi tetap, cara open posisinya tetap reversal. Ini berlaku kalau untuk settingan gold yang kemarin. Yang baru ini ya, baru bulan kemarin ya salah goldnya. Nah, di sini maksudnya level 1, level 2, level 3. Di sini jarak. Jadi jarak apa? Jadi jarak misalnya di sini buy 1, ini yang biru ini buy ya. Antara yang buy pertama sama buy kedua, ini jaraknya berapa? Jaraknya di sini, di settingnya ini 27 pip. Nah, jadi ini settingannya dari atas, terus buy lagi. Yang buy lagi kan otomatis ke martingale ya, atau dikali 2 kan di sini. Nah, di sini jaraknya itu 27 pip. Nah, jadi kalau ada tulisannya level 1, 4, maksudnya buy 1, buy 2, buy 3, nanti buy 4, misalnya, itu jaraknya 27. Nah, kalau level 2-nya 7, jadi nanti buy yang ke-5, buy yang ke-6, buy yang ke-7, distance-nya jaraknya 60. Jadi tambah lebar. Ya, bukan? Nah, kalau ini buy 10, jadi nanti lanjutannya 8, 9, 10. Gitu. Jadi ini memang di setting malah lebih dinamis emang distance-nya. Karena kalau yang versi yang kemarin itu setting distance-nya sama 1. Jadi distance-nya 50, jadi semuanya 50 semua. Di sini kita buat buka yang dinamis. Memang semakin rapat, semakin pendek dia buka posisi, misalnya di settingnya 27, kan cepat buka lagi ya. Nah, otomatis dia memang lebih cepat memang, mencapai profit dia memang lebih cepat close, karena lot yang kebuka kan lebih besar. Ya. Kalau lotnya misalnya, akhirnya kebuka 0,5 misalnya, kalau cuma TP money 25 kan cepat banget gitu ya. Tapi kalau seandainya lotnya yang dibuka juga terlalu besar, itu juga pengaruh ke floating-nya. Jadi masing-masing kita buka dinamis saja. Kayak ini misalnya 27, oke nggak apa-apa gitu. Nanti kalau tuba seiring nanti semakin misalnya trennya masih kuat, dia akan bukanya lebih lebar, 60. Otomatis nggak buka lagi, nggak buka posisi lagi. Tunggu sampai close profit. Nggak masalah. Gitu. Tapi kalau saya sih settingannya waktu itu 50, 60, 70. Memang set lebar-lebar emang dari awal emang lebar dari awal. Tapi kalau teman-teman kadang ada yang menyesuaikan sendiri nggak apa-apa silakan. Jadi selama DD-nya masih di kurang dari 30%, is okay, nggak apa-apa. Lalu di sini
max trade 10, jadi maksudnya ini sampai buy ke 10 ya tadi, buy 1, buy 2, buy 3, buy 4 itu sampai ke 10. Ketika sudah 10 dia akan stop, nggak buka posisi lagi. Sampai dia akan mencapai close profit. Nah, jadi maka dari itu setting distance jarak ini kita harus bijak gitu ya. Karena kalau distance-nya kemepetan juga, ketika sudah mencapai max trade dia stop lagi, nggak buka posisi lagi, kemudian market masih naik ke atas gitu ya. Nah, kita harus nunggu jauh sekali gitu. Karena waktu itu pengalaman UJ misalnya sudah sampai di sini ya, sudah kena max trade, masih grafiknya ke atas lagi gitu ya, jauh. Harus nyampe profit tuh harus sampai turun ke bawah. Jadi mending settingan di awalnya tuh dibuat dinamis gini nggak apa-apa. Jadi mengantisipasi dia masih akan ada peluang buka posisi lagi gitu ya, masih belum mencapai max trade 10 ya. Buka posisi lagi ketika market sudah jauh misalnya, nggak apa-apa. Tapi ini bisa ditambah, tambah 11 gitu nggak apa-apa. Jadi ketika kita sudah mencapai max trade 10 ya, nggak buka posisi, terus kita tambahkan 11, otomatis robot akan buka posisi lagi. Buka posisinya lotnya berapa? Ya ini tergantung multiplier-nya. Dikali 2 gitu ya. Kali 2 dari lot yang terakhir dibuka. Seperti itu.